Oke, sekarang kita masih melanjutkan kelenjar yang ada di sistem endokrin yang mungkin belum dibahas. Nah, ini untuk slide pertama untuk membahas tentang kelenjar tiroksin dan nanti ada kelenjar paratiroksin, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, terus ada kelenjar gonad, dan ada hormon pertumbuhan ya yang ketinggalan. Jadi di video pertama itu saya udah ngejelasin kelainan hormon pertumbuhan, tapi hormon pertumbuhannya belum dijelasin. Oke, sekarang ke kelenjar tiroid dan paratiroid. Nah, kelenjar tiroid dan paratiroid ini kan dia letaknya itu berdekatan ya, di dekat leher. Nah, untuk tiroid itu dia punya peran untuk menghasilkan hormon, ada 3 sebenarnya. Ada hormon tiroksin ini yang biasanya disebutnya juga T4, atau terus ada juga T3 atau triiodotironin, dan ada juga hormon kalsitonin ya. Tapi kita ke tiroksin sama triiodotironin dulu ya. Karena mereka fungsinya berhubungan. Di sini hormon tiroksin dan triiodotironin T3 dan T4 dan T3 itu berperan dalam meregulasi metabolisme. Jadi misalnya ketika kita itu ngerasa dingin ya, kita kayak ngerasa bahwa kita tuh berada di lingkungan yang membuat kita itu dingin. Maka nanti rangsangan dingin ini ya, dari rangsangan tentunya suhu dingin ya, yang dideteksi oleh kulit, terus nanti kan sampai ke neuron sensori, terus nanti ke hipotalamus gitu, ke otak terus ke hipotalamus. Nah, nanti hipotalamus itu akan menghasilkan hormon yang namanya TRH. Jadi TRH ini berarti thyroxine releasing hormone. Jadi hormon yang menghasilkan tiroksin nanti ya. Nah, jadi TRH ini nanti targetnya atau dibawanya ke anterior pituitary ya. Anterior pituitary ini nanti ketika dapat TRH dia akan menstimulasi atau menghasilkan TSH. Jadi thyroxine stimulating. Jadi nanti TSH ini targetnya adalah tiroid. Jadi nanti akan dibawa ke pembuluh darah, nanti pembuluh darahnya sampai ke tiroid, nanti TSH-nya dikeluarin, terus nanti tiroidnya akan mengenali ya si TSH, dan nanti tiroidnya akan merespon dengan menghasilkan atau mengeluarkan T3 dan T4 ini, yaitu triiodotironin dan tiroksin. Nah, T3 dan T4 ini itu akan diedarkan lagi ke jaringan tubuh ya melalui pembuluh darah, dan ketika sampai ke jaringan tubuh nanti jaringan tubuh akan merespon dengan meningkatkan metabolisme. Jadi kalau metabolismenya meningkat nanti tubuhnya itu suhunya naik ya, karena ya sebagai respon suhu dingin tadi gitu. Jadi nanti metabolismenya akan meningkat di dalam tubuh dan suhu tubuh akan naik terus-terusan sampai akhirnya suhu tubuh normal ya. Nah, tapi kan dijaga juga ya, jangan sampai proses ini tuh terus-menerus terjadi, karena kalau terus-menerus terjadi atau nggak di stop, bisa jadi tubuhnya itu suhunya nanti naik terus gitu ya, jadinya udah melebihi suhu normal, bisa jadi demam badannya, maka perlu feedback negatif. Tadi tuh feedback positif ya. Nah, sekarang feedback negatifnya itu adalah dari konsentrasi T3 dan T4 yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi, kalau T3 dan T4-nya itu sampai ke hipotalamus, maka hipotalamus nanti akan di stop gitu untuk melepaskan ini gitu. Jadi nanti TRH-nya nggak diproduksi. Nah, terus kalau nggak diproduksi, jadi pituitary anteriornya juga nggak memproduksi TSH.
Terus tiroidnya juga nggak memproduksi T3 dan T4 lagi, dan nanti jaringan tubuhnya nggak akan meningkatkan metabolisme, jadi di stop gitu. Nah, tapi juga bisa dari jalur ketika T3 dan T4-nya itu sampai ke pituitari anterior ya. Jadi nanti kalau sudah sampai ke pituitari anterior lewat misalnya pembuluh darah arteri, maka nanti pituitari anteriornya juga nggak menghasilkan thyroxine stimulating lagi gitu ya. Jadi nanti nggak ada gitu ya tiroid berfungsi lagi gitu ya untuk menghasilkan T3 dan T4 gitu. Jadi di sini ada feedback positif dan feedback negatif. Nah, terus ada lagi hormon yang dihasilkan oleh tiroid, yaitu ada kalsitonin, dan ada juga yang dihasilkan dari hormon paratiroid, yaitu PTH atau paratormon. Jadi mereka berdua ini bekerjanya juga berhubungan ya, kayak tadi T3 dan T4. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh itu kan ada kadar kalsium yang normal, yaitu 10 mg per 100 ml. Ini keadaan homeostasis nih. Tapi kalau misalnya terjadi yang namanya konsentrasi CO2 plusnya itu naik gitu, karena misalnya kita baru habis minum susu atau kayak mengandung banyak kalsium lah ya, kita makan apa gitu. Nah, nanti jadinya kan Ca2 plusnya itu naik ya di dalam darah. Jadi level Ca2 plusnya melebihi level Ca2 plus yang normal ini. Maka untuk bisa menormalkan lagi, jadi nanti tiroid itu akan sensitif dengan kadar Ca2 plus yang naik di darah dengan menghasilkan kalsitonin, hormon kalsitonin. Nah, nanti hormon kalsitonin ini tuh akan membuat atau dia akan sampai dulu ke target ya. Targetnya itu ginjal dan tulang. Jadi nanti ketika sampai di ginjal dan tulang, tulang akan merespon dengan menyimpan Ca2 plus darah itu ke dalam dirinya gitu. Jadi nanti ada penyimpanan Ca2 plus di tulang. Terus nanti kalau ke ginjal, kalsitoninnya nanti membuat reabsorpsi Ca12-nya itu turun. Kalau reabsorpsi Ca12-nya turun, maka nanti banyak Ca2 plusnya di urin gitu, karena ya ini tidak ada penyerapan lagi gitu ya, tidak ada penyerapan kembali. Jadi nanti karena Ca2 plusnya dikeluarin dari tubuh, maka nanti Ca2 plusnya bisa turun gitu, baik misalnya disimpan ataupun misalnya dikeluarin ya dari tubuh. Nah, sehingga nanti responnya kan bisa menormalkan si kadar Ca12 ini gitu, jadi homeostasis lagi. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya gitu ya, Ca2 plusnya itu turun ya levelnya di darah, maka kan nggak akan menghasilkan hormon kalsitonin ya si tiroidnya, tapi nanti yang akan sensitif atau yang ke-trigger itu adalah paratiroid. Jadi paratiroidnya ini nanti akan menghasilkan PTH, hormon paratormon. Nah, hormon paratormon ini nanti akan ke sel target ginjal dan tulang. Nah, nanti di tulang Ca2 plusnya akan dilepas ya. Dari disimpan jadi dilepas, nanti kan jadi banyak ya Ca2 plus darahnya gitu ya levelnya. Tapi selain di tulang juga bisa di ginjal. Jadi si Ca2 plusnya itu yang turun itu nanti kalau sampai maksudnya kalau PTH-nya sampai ke ginjal, ke sel target ginjal, maka ginjal itu akan meningkatkan reabsorpsi. Jadi artinya nanti ada penyerapan Ca2 plus gitu ya, sebelum misalnya dikeluarin gitu. Jadi nanti tidak ada Ca2 plus di urin karena sudah diserap lagi gitu ya. Nah, nanti akhirnya menghasilkan Ca2 plusnya itu naik gitu di dalam darah gitu. Nah, tapi selain ginjal dan tulang juga sebenarnya ada peran dari vitamin D. Jadi vitamin D ini nanti akan membuat usus halus ini juga bisa meningkatkan Ca2 plus darah ya, gitu. Nah, lalu kita ke hormon seks. Jadi hormon seks ini atau hormon gonad itu meregulasi perkembangan kedewasaan ya, atau perkembangan kematangan organ-organ reproduksi gitu ya, atau fungsi-fungsi reproduksi pada manusia.
Nah, jadi kita mulainya dari hipotalamus lagi. Jadi hipotalamus itu kan ada hormon untuk gonad ya. Jadi GnRH ini berarti gonad releasing hormone. Nah, hormon ini nanti akan dibawa ke pituitary anterior. Nah, sampai akhirnya si pituitary ini akan menghasilkan hormon karena dia mendapat GnRH gitu ya. Yaitu dia akan menghasilkan LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. Nah, nanti targetnya itu beda ya. Kalau di laki-laki berarti dia nanti ke testis, kalau di perempuan dia ke ovarium. Nah, nanti kalau misalnya ke testis berarti testisnya akan menghasilkan hormon testosteron, sedangkan kalau di perempuan dia akan ke sel target ovarium dan ovariumnya akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, masing-masing fungsi dari testosteron dan estrogen dan progesteron tentunya beda ya secara spesifik karena mereka ya beda ya. Kalau testosteron itu kalau pada laki-laki nanti akan membentuk atau apa ya sebagai trigger untuk pembentukan sperma ya, pembentukan sel kelamin, terus juga bisa jadi apa namanya men-trigger perkembangan ciri seksual yang sekunder gitu ya pada laki-laki, misalnya ciri-ciri badan yang kayak jadi lebih bidang ininya ya dadanya, atau misalnya suaranya lebih ngebas gitu ya gitu. Nah, tapi kalau untuk perempuan, estrogen dan progesteron ini tuh untuk men-trigger pembentukan ovum ya. Jadi sudah ada menstruasi di sini kalau misalnya tidak terjadi pembuahan. Terus ada juga men-trigger perkembangan ciri seksual untuk sekundernya ya. Misalnya pertumbuhan apa ya? Dada gitu ya. Terus perubahan suara juga ya, itu terjadi juga di perempuan gitu. Nah, sekarang ke pertumbuhan yang diregulasi oleh hormon pertumbuhan ya. Jadi hormon pertumbuhan ini kan adanya dihasilkannya di anterior ya. Jadi nanti dulu ya, kita ke sini dulu. Jadi hormon pertumbuhan ini tuh kalau misalnya dia mencapai target yaitu ke sel-sel, maka nanti selnya itu akan membelah lebih banyak, lebih sering. Terus juga akan terjadi regenerasi sel atau kayak perbaikan sel kah, atau misalnya penambahan jumlah sel gitu ya. Gitu. Nah, jadi tapi untuk pembelahan sel dan regenerasi sel ini tuh sebenarnya kan sel itu nggak bisa langsung membelah atau meregenerasi ya tanpa dia itu dapat energi ya. Jadi walaupun ada hormon pertumbuhan, tapi kalau misalnya nggak ada bahan baku untuk mereka bisa melakukan ini, maka mereka nggak akan ngelakuin gitu ya. Jadi syaratnya itu adalah mereka harus mendapatkan banyak asam lemak dan glukosa sehingga nanti ini dipecah jadi ATP gitu ya di setiap selnya, terus nanti dapat banyak energi untuk bisa membelah sel gitu atau regenerasi. Maka yang jadi syaratnya itu kan asam lemak dan glukosa ya. Nanti kan ini bakal direspirasi. Nah, berarti kita mulai dari memproduksi asam lemak dan glukosanya. Jadi mulai dari hipotalamus lagi ya. Jadi hipotalamus ini akan menghasilkan hormon GHRH yaitu growth hormone releasing hormone. Kemudian nanti targetnya itu adalah pituitary anterior, terus nanti pituitary-nya akan menghasilkan GH, growth hormone, di mana nanti targetnya itu ada adiposa, ada hati, ada tulang, dan ada otot. Nah, nanti kalau di adiposa, jadi adiposanya akan melepaskan asam lemak banyak. Terus nanti kalau hati nanti melepaskan banyak glukosa gitu ya, yang tadinya disimpan di adiposa itu lemak, nanti dikeluarin, hati tadinya jadi penyimpanan gitu ya di hati, glukosanya dikeluarin gitu dari hati. Terus nanti akhirnya kan mereka udah dapat nih asam lemak dan glukosa, nanti bisa diedarkan ke sel-sel gitu yang mau membelah atau meregenerasi. Nah, tapi kalau untuk tulang dan otot nanti si asam lemak dan glukosanya ini tuh bisa dipakai buat mereka juga gitu ya. Jadi sel targetnya itu kalau di tulang dan otot
itu nanti si tulangnya akan tambah kuat, ototnya juga misalnya tambah kuat gitu. Jadi untuk pertumbuhan, terus nanti terjadi yang namanya pembelahan sel atau regenerasi sel gitu di sini. Nah, tapi asam lemak dan glukosa ini kan juga nggak bisa terus-terusan dikeluarin ya oleh adiposa dan hati secara berurutan ini. Nah, mereka perlu feedback negatif gitu. Jadi untuk bisa mempertahankan misalnya ya penyimpanan asam lemak dan glukosa, kalau misalnya sudah eh, sudah cukup ya bahan asam lemak dan glukosanya untuk sel-sel yang membelah atau meregenerasi, maka kan perlu di stop ya pengeluarannya. Jadi perlu feedback negatif, maka asam lemak dan glukosa yang akhirnya informasinya sampai ke hipotalamus itu akan memberhentikan pembentukan GHRH, tapi nanti akan dibentuk yang namanya somatostasin. Jadi somatostasin ini nanti akan menstop pembentukan pituitari, menstop pembentukan GH dari pituitari ini gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya udah nggak dikeluarin lagi asam lemak dan glukosa dari adiposa dan hati. Gitu. Nah, ini kan feedback negatif ya, tapi bisa juga nih ada satu organ lagi, organ pencernaan, itu lambung. Jadi lambung ini kan punya menghasilkan zat kimia juga, yaitu gretin. Nah, gretin ini tuh ternyata adalah syarat untuk feedback positif. Jadi ini kan tadi feedback negatif nih asam lemak dan glukosa ya, kalau dia udah berlebihan. Nah, kalau gretin ini dia adalah syarat untuk feedback positif. Jadi nanti ketika kita dalam keadaan lapar gitu, misalnya waktu untuk makan gitu ya di jam biologisnya, maka nanti lambung akan menghasilkan gretin, terus nanti akan menandakan bahwa kita tuh lapar gitu. Jadi nanti akan gretinnya itu membuat hipotalamusnya itu menghasilkan GHRH lagi ya. Terus nanti balik lagi gitu ya, pituitari anteriornya akan mengeluarkan GH, terus nanti dimulai lagi gitu ya ke sel target adiposa, hati, tulang, dan otot gitu. Jadi ada feedback positif dan ada feedback negatif juga di sini. Oke, mungkin itu untuk hormon yang dihasilkan oleh tiroid, paratiroid, dan gonad ya. Dan juga ini ya, hormon pertumbuhan.